Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Oke, semoga kalian tetap sehat ya di rumah masing-masing. Oke, sesuai janji Bunda di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel secara meiosis. Kira-kira hasilnya sama nggak ya dengan yang mitosis? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Hasil sel anak dari mitosis bagaimana sifatnya? Untuk mitosis ya, gimana nih sifatnya? Ya, sel anaknya identik dengan sesama dan dengan sel induknya. Kalau meiosis, gimana ya sifat sel anakannya? Oke, kalau misalnya berbeda dengan mitosis, berarti ada yang berbeda pula dong dengan proses pembelahannya. Oke, untuk tahu lebih lanjut, kita akan bahas di video kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita akan membahas tipe pembelahan yang ketiga, yaitu meiosis. Kalian masih ingat di mitosis ada tahap apa aja? Ada profase, ada metafase, ada anafase, kemudian ada telofase. 4 tahap ini. Nah, sebenarnya di meiosis juga sama, intinya ada keempat tahap ini. Hanya untuk di meiosis itu ada 2 kali siklus. Yang pertama itu ada meiosis 1, kemudian ada meiosis 2. Ya, setiap meiosis 1 ataupun 2 semuanya mengalami profase, metafase, anafase, dan telofase. Begitu juga dengan meiosis 2. Di dalamnya itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase gitu, hanya beda penamaannya. Ketika siklus meiosis yang pertama disebutnya profase 1, metafase 1, anafase 1, dan lain-lain sebagainya. Kalau di meiosis 2 itu disebutnya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, itu gambaran secara umumnya. Jadi dalam sekali membelah, dalam satu kali siklus itu 2 kali membelah gitu. Jadi kalau mitosis kan dari 1 jadi 2, kalau yang ini di meiosis 1 awalnya 1 sel, kemudian dia jadi 2 sel di akhir telofase. Kemudian masing-masing hasil 2 sel ini membelah lagi menjadi 2 lagi gitu. Jadi dalam satu kali siklus meiosis, sekali meiosis itu menghasilkan 4 sel anak pada akhirnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan, kita perdalam lagi. Nah, di sini ada gambaran lebih rincinya dari meiosis 1 sampai meiosis 2. Nah, apa sih bedanya mitosis dan meiosis? Kalau mitosis itu terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Tubuh makhluk hidup, maksudnya di sel-sel somatis. Kalau meiosis emang terjadinya di tubuh siapa? Tubuh makhluk gaib kan? Enggak juga, tapi dia khusus pada sel-sel gamet terjadinya ya. Sel-sel yang menghasilkan sel kelamin gitu. Coba kita perhatikan di sini. Biasa ini ada tahap interfase, kemudian masuk di profase 1. Nah, di profase 1 ini kalau di mitosis kalian masih ingat itu ngapain aja? Ya, benang kromatinnya memendek jadi kromosom. Kemudian inti sel mulai hilang. Kemudian sentromernya mulai membelah ke kutub yang berlawanan. Sebenarnya profase di meiosis 1 pun kurang lebihnya seperti itu, cuman ada perilaku-perilaku kromosom yang akan kita kaji lebih dalam. Oke, kita akan mengkaji profase 1 dulu sebelum ke tahap-tahap selanjutnya ya. Jadi di profase 1 ini agak spesial kalau di meiosis ini. Oke, kita kaji ya profase 1-nya. Nah,
Nah, ini adalah tahapan dari profase 1. Ternyata khusus di meiosis, yang meiosis pertama itu profasenya dibagi menjadi 5 tahapan. Ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, ada diploten, dan ada diakinesis. Untuk mudah menghafalnya, kalian bisa menyingkat menjadi lezi, pa, di. Le untuk leptoten, Z untuk zigoten, Pa untuk pakiten, Di untuk diploten, dan Di yang terakhir untuk diakinesis. Ini semuanya adalah tahapan dari profase 1. Ingat ya, profase 1, sedangkan profase yang kedua tidak terjadi perilaku-perilaku kromosom seperti ini. Kita lihat perilaku kromosom pada tahapan leptoten. Nah, tahapan leptoten itu seperti pada profase umumnya, dia si kromatinnya mulai memendek menjadi kromosom. Nah, ini lihat ya, benangnya sudah tidak terlalu panjang, tapi jadi lebih ke kayak kromosom, memadat. Kemudian di sini juga ada penggandaan, ya. Jadi kalian lihat misalnya di sini ada kromosom yang berwarna biru ya. Ada yang berwarna biru, itu adalah satu kromosom. Cuman kan tampak kayak dua. Itu adalah hasil replikasi atau hasil penggandaan. Ini namanya yang ganda ini namanya kromatid. Waktu kemarin Bunda sampaikan ya, kromatid sister ya. Gitu. Ini hasil penggandaan. Sama yang merah juga tampak ada seperti dua kromosom, padahal itu dua kromosom yang sama gitu. Ya, dua kromosom yang sama, hasil penggandaan atau hasil duplikasi. Jadi di leptoten ini kromosomnya dipadatkan, kromatinnya dipadatkan menjadi kromosom, kemudian si kromosomnya itu terduplikasi menjadi kromatid ya. Jadi seakan-akan ada dua gitu berpasangan. Nah, kemudian di tahap zigoten yang kedua ini, kalian lihat ini di si kromosom biru dan kromosom merah ini terjadi pembentukan sinaps. Sinapsis itu artinya sambungan ya. Lihat ada kayak semacam jembatan, ini adalah protein ya, protein sinaps itu membentuk sinaps. Bun, kira-kira asal enggak sinapsnya itu asal nyambung aja atau enggak? Tidak asal. Coba lihat yang di sini. Nah, yang di atas ini kalian perhatikan ya. Nah, di sini sinapsnya itu terbentuk pada kromosom yang homolog. Apa itu kromosom homolog? Kromosom homolog adalah kromosom yang sama panjang dan ukurannya. Perhatikan, di sini ada 3 pasang kromosom homolog. Ini yang pertama, ya. Ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Gitu. Jadi yang berpasangan itu adalah kromosom homolog, kromosom yang sama panjang dan ukurannya. Nggak mungkin kromosom yang panjang membentuk sinaps dengan kromosom yang pendek, enggak. Jadi tetap kromosom yang pendek ketemu dengan kromosom yang pendek membentuk sinaps gitu, menggabung ya. Nah, di sini pembentukan sinaps seperti itu. Nah, masuk ke tahap pakiten. Nah, kalau di zigoten ini sinapsnya masih sedikit gitu ya, masih hanya di bagian-bagian tertentu aja. Kalau di pakiten ini sudah tergabung gitu ya, dua kromosom yang homolog ini jadi membentuk tetrad. Jadi akan ada 4 kromosom gitu di sana ya. Ada 4, kelihatan 4 berjejer, itu tetrad. Kemudian mulai pindah silang atau crossing over, itu baru dimulai ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap diploten. Kita lihat terbentuk kiasma. Kiasma itu apa? Nah, di sini kalau di pakiten itu kan crossing overnya baru akan dimulai. Nah, sedangkan diploten ini terjadi crossing over atau pindah silang. Sudah terjadi gitu, sudah selesai ya. Pindah silang. Hasil pindah silangnya apa? Ya ini terbentuk kiasma. Kiasma itu jadi apa ya? Persimpangan gitu ya. Jadi lihat di sini yang kromosom warna biru ini punya segmen kromosom warna merah.
yang di sini yang di kiasma. Sebaliknya, kromosom yang berwarna merah punya segmen dari kromosom warna biru. Itu pindah silang, namanya crossing over. Ini hanya terjadi pada profase 1 meiosis, sedangkan profase lainnya itu tidak terjadi gitu. Jadi di diploten ini terjadi crossing over atau pindah silang, hasilnya adalah kiasma ini ya, si persilangan ini. Nah, kemudian di diakinesis, dia itu adalah tahap persiapan menuju ke tahap selanjutnya, yaitu metafase 1. Oke. Nah, kita lanjutkan ke meiosis 1. Tadi sudah di profase 1 ada beberapa tahap ya, ada lezi, padidi, apa aja. Nah, coba ingat-ingat. Nah, setelah profase kita masuk ke tahap metafase 1. Masih sama dengan mitosis. Metafase itu cirinya bahwa kromosom berada di di bidang ekuator atau di tengah. Ya, di tengah-tengah dari sel. Apa yang berjejer di tengah ini adalah pasangan kromosom homolog. Lihat di sini. Ini yang merah berpasangan dengan yang biru. Selalu seperti itu, tapi yang homolog. Kalian coba perhatikan nih. Yang panjang berpasangan dengan yang panjang. Yang pendek berpasangan dengan Yang pendek berpasangan dengan yang pendek, yang sedang berpasangan dengan yang sedang gitu. Ya, jadi ini sekilas tampak ada 4 kromosom di situ ya. Gitu. Jadi pasangan kromosom homolognya berjejer di tengah. Ini kuncinya adalah pasangan kromosom homolog karena nanti akan beda dengan metafase 2 ya. Pasangan kromosom homolog, ingat di metafase 1. Kemudian kita lanjut ke anafase. Nah, di anafase ini sama seperti di mitosis, si kromosomnya ditarik ke kutub yang berlawanan sehingga pasangan kromosom homolognya itu terpisah ya. Yang tadinya kromosom homolognya nyambung gitu di metafase ini sekarang terpisah. Yang merah jadi yang merah sendiri, nggak pasangan sama yang biru itu. Ini yang ada sisa-sisa kecil itu kan hasil dari crossing over tadi, ini ada sisa-sisanya ya gitu. Nah, kemudian masuk ke telofase dan sitokinesis. Ya, seperti itu, sama seperti pada mitosis. Nah, itu di meiosis 1. Nah, sekarang kita masuk ke meiosis yang kedua ya, karena meiosis itu dalam satu siklus 2 kali membelah. Ini sama ada profase 2, metafase 2, anafase 2 dan selanjutnya. Kenapa di profase 2 kok tiba-tiba ada 2 sel? Karena sebelumnya dari meiosis 1 ini kan sudah membelah dulu, di akhir telofase kan udah jadi 2 otomatis. Ini ya awalnya juga dari 2 gitu, dari 2 sel. Oke, ini mah sama aja, intinya dia membran intinya hancur, kemudian si kromosomnya memadat lagi gitu, seperti itu. Kemudian masuk ke tahap metafase 2. Nah, di metafase 2 ini coba kalian lihat ciri khas metafase seperti biasa ya, dia adalah di bidang ekuator, posisinya di tengah si kromosomnya. Bedanya dengan metafase 1 apa? Kalau di metafase 2 yang berjejer di tengahnya adalah kromatid ya. Jadi ini adalah duplikatnya. Kalau yang tadi lihat, kita bandingkan dengan meiosis 1. Nah, yang di tengah ini adalah pasangan kromosom homolog. Lihat, yang merah selalu berpasangan dengan yang biru, pasangan-pasangan ya. Kalau yang ini di metafase 2 dia udah single-single. Yang biru sendirian, yang merah sendirian gitu ya. Tidak berpasangan lagi karena udah terpisah di meiosis 1. Jadi kromatidnya berada di daerah ekuator, itu metafase 1. Karena suka ditanyain perbedaan metafase 1 atau 2 apa. Kemudian anafase, ya si kromosomnya ketarik ke kutub yang berlawanan. Tapi apa yang terpisah? Kalau yang ini yang berpisahnya adalah kromatidnya terpisah. Ya, si kromatidnya terpisah. Seperti itu,
pindah ke kutub yang berlawanan. Kemudian selanjutnya ini masuk ke telofase dan sitokinesis. Sama dengan mitosis sih rinciannya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran utuhnya ya dari dua tahapan tadi, meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, awalnya dari hanya satu sel saja, kemudian di akhirnya menjadi 4 sel karena 2 kali membelah. Meiosis pertama menghasilkan 2 sel, kemudian meiosis kedua menghasilkan 4 sel. Coba kalian lihat di bagian profase 1 yang ini. Nah, coba hitung ada berapa kromosom. Hitung. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada yang menjawab 8. Yang 8 itu hanya duplikasinya, misalnya nih. Kan gini ya, kelihatan kayak kupu-kupu atau huruf X. Nah, kayak gini kan, kalau diperbesar kromosomnya seperti ini. Ini adalah 4 kromosom. Ini ini adalah duplikasinya, jadi tampak 8 sebenarnya 4. Nah, coba lihat di akhir meiosis ya, yang di sini nih, akhir telofase 2. Ini kan gini ya, nanti terpisah jadi 4. Nah, ceritanya kan gitu. Ada berapa kromosom masing-masing sel? Ada 2. Jadi di akhir meiosis 2 ini sebenarnya dia itu mengurangi jumlah kromosom jadi setengahnya. Sebenarnya nggak di meiosis 2 sih, tapi di akhir telofase 2 pun sudah setengah. Coba lihat, ini kan jadi 2 sel ya, lihat. Nah, ini kan jadi hanya 2 kromosom aja gitu. Jadi ketika meiosis 1 itu sudah mengurangi jumlah kromosom yang tadinya 4 jadi 2, misalnya kalau 4 ya. Kalau di manusia itu ada 46 kromosom. Setelah mengalami meiosis 1 itu sudah jadi 23 kromosom, seperti itu. Terus meiosis 2 ngapain dong gitu? Sedangkan di meiosis 1 kan udah jadi setengah, jadi seperempat enggak, tapi di meiosis 2 itu hanya memisahkan duplikasinya gitu, hanya memisahkan kromatidnya, seperti itu. Oke, nah ini perbedaan mitosis dan meiosis ya, kita bahas di sini. Nah, untuk mitosis tujuannya itu memperbanyak sel untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel yang rusak gitu. Jadi kan terjadinya di seluruh tubuh makhluk hidup, di seluruh bagian apapun itu, kecuali di bagian sel-sel kelamin atau sel-sel gamet, karena sel gamet itu biasanya dia melakukannya meiosis, itu untuk mempertahankan jumlah kromosom di generasi berikutnya, seperti itu ya. Tempat terjadinya ya tadi ini di seluruh sel tubuh. Kalau meiosis ini di sel-sel kelamin. Kalau di perempuan itu di bagian dalam ovarium, kalau di laki-laki di testis. Kalau di tumbuhan di benang sari dan putik. Benang sari itu jantan, putik itu betina. Kemudian tahapan pembelahannya itu 1 tahap untuk mitosis ya. Kalau di meiosis itu ada 2 tahap. Terus hasil pembelahannya di mitosis itu 2 sel anak ya, hasil akhirnya yang kromosomnya identik dengan induknya. Jadi induknya itu diploid atau 2N. Sedangkan kalau meiosis itu menghasilkan 4 sel anak dan jumlah kromosomnya itu setengah dari induk atau haploid. Maksudnya diploid apa sih? Gini, sekilas aja ya. Kita kan mewarisi 1 set kromosom dari ayah, 1 set kromosom dari ibu. Ayah dari spermanya, ibu dari ovumnya, ketemulah melebur jadi kita. Nah, kita itu diploid jadinya. Sedangkan kalau sel-sel gamet itu haploid gitu, seperti itu ya. Tadi dia pembahasan mengenai pembelahan meiosis. Ternyata banyak ya perbedaannya dengan pembelahan mitosis. Ternyata meiosis itu terjadinya di mana tadi? Apakah di seluruh sel tubuh kita? Tidak ya.
meiosis hanya terjadi pada sel-sel gamet atau calon-calon sel gamet. Kalau di laki-laki itu terjadi pada organ testis. Kalau perempuan itu terjadi pada ovarium. Mengapa sih sel anakannya harus setengah dari sel induknya? Kalau induknya memiliki 46 kromosom, sel anaknya hanya memiliki 23 kromosom. Ya, karena untuk menjaga agar individu yang kelak dihasilkan memiliki jumlah kromosom yang sama. Kita bayangkan, ovum memiliki 23 kromosom, sperma memiliki 23 kromosom. Ketika mereka melebur, terjadi pembuahan, berapa kromosom yang dihasilkan pada zigot? Ya, tentunya 46 kromosom. Coba bayangkan, kalau ovum membawa 46 kromosom dan sperma juga membawa 46 kromosom, berapa zigot yang akan terbentuk kromosomnya? Berapa jumlahnya? Oke, tentunya tidak 46 ya. Apakah mungkin makhluk hidup dengan lebih dari 46 kromosom, bahkan 2 kali lipat dari 46, akan tetap menjadi manusia? Wallahu alam ya, makhluk apa yang akan terbentuk nantinya. Nah, itulah pentingnya pembelahan meiosis. Mengapa hanya terjadi pada sel-sel gamet saja? Karena untuk apa tadi? Iya, mempertahankan jumlah kromosom pada keturunan selanjutnya, seperti itu. Sedangkan sel-sel tubuh kita yang lainnya membelah secara mitosis, karena tidak akan melebur dengan sel lainnya. Seperti itu. Semoga kalian selalu penasaran dan gak puas, sehingga kalian juga banyak mengeksplor entah di textbook, di internet, di jurnal, dan lain sebagainya. Atau ke teman kalian mungkin, gak apa-apa. Yang penting kalian tetap semangat. Kalau ada yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan ke Bunda atau ke teman-teman. Oke, sekian saja dari Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.